kabar hari ini? Pasti luar biasa. Ini adalah minggu terakhir di bulan Mei, 31 Mei 2020. Minggu kelima di bulan Mei ini tentu menambah luar biasa bagi kita, adik-adik tanggung remaja. Bagaimana kabarnya? Kabar kami ada Bang Wira, Bang Jona, luar biasa. Dan hari ini kita ibadah hari Pentakosta. Turunnya Roh Kudus. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Dia memberikan kuasa kepada kita dan memberikan Roh Kudus kepada kita. Bisa berupa lidah api, bisa berupa burung merpati. Untuk itu kita naikkan pujian kita, bila Roh Allah ada di dalamku. Yuk sama-sama kita bernyanyi. Bersyukur kepada Tuhan kita jika hari ini kita boleh bersekutu bersama, diberi kesehatan terlebih waktu untuk memuji dan memuliakan namanya. Untuk itu kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan hanya kepadamu ya Bapa, atas kasih Tuhan yang boleh kami terima sepanjang hari ini, sehingga hari ini minggu ini Bapa kami boleh bersatu bersama. Walaupun kami ibadah dari rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan selalu beserta kami. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus Tuhan menguasai kami sehingga ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti Tuhan yang sertai. Ampunkan kami Bapa sehingga kami layak disebut anak-Mu. Di dalam nama Putra-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita angkat pujian untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Dimanapun keberadaan kita, apapun yang kita alami, kita selalu berusaha untuk menyenangkan hatinya, menyenangkan-Mu. Tuhan bentuklah
memasuki firman Tuhan, kita berdoa dipimpin oleh Bang Wira. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, segala hormat, puji dan kemuliaan kepadamu ya Bapa, atas berkat dan kasih setiamu sampai hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesehatan sehingga kami dapat memuji muliakan namamu dan menyembahmu ya Tuhan. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan tentang hari Pentakosta. Berkati dan curahkan Roh Kudus-Mu di antara kami. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, firman yang akan kami sampaikan. Kuatkan, teguhkan hati kami ya Bapa yang mendengarkan firman-Mu, supaya kami semuanya dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga dimanapun kami berada, kami merasakan kasih setia Tuhan di antara kami semua yang beribadah pada hari ini. Terpuji termuliakan nama Tuhan. Kami berdoa syukur, haleluya, amin. Shalom teman-teman remaja dimanapun berada saat ini yang sedang beribadah di rumah. Walaupun sampai saat ini kita masih harus beribadah di rumah masing-masing, tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi kerinduan kita untuk beribadah memuji nama Tuhan. Sebelum kita masuk firman Tuhan, mari kita membaca bahan Alkitab kita diambil dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Saya ulangi, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13, kita baca bersama-sama. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berkata dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun pengadun agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman remaja yang dikasihi Tuhan dimanapun kita saat ini beribadah, tema yang diangkat minggu ini ialah Pentakosta. Temanya ialah Pentakosta. Mungkin kita sudah sering mendengarkan arti Pentakosta, ataupun sudah ada yang tahu apa itu arti Pentakosta. Tapi tidak ada salahnya, Abang akan kembali mengingatkan kita apa arti Pentakosta. Arti Pentakosta adalah hari di mana hari yang ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian untuk menebus dosa-dosa kita, ataupun sering disebut sebagai hari turunnya Roh Kudus di tengah-tengah kita. Teman-teman remaja yang dikasihi Tuhan, di Perjanjian Lama ternyata sudah pernah diadakan hari Pentakosta. Mungkin tidak disebut sebagai Pentakosta, tetapi di Perjanjian Lama itu bisa kita nanti baca di kitab Keluaran, kitab Bilangan, itu disebut sebagai hari raya panen Yahudi. Jadi dulu itu
pada hari panen raya Yahudi, orang Yahudi berkumpul di rumah, mereka bersekutu, mereka memuji nama Tuhan, lalu membacakan Taurat Tuhan. Lalu Tuhan menyertai mereka di situ. Nah, setelah Yesus bangkit ke surga, Tuhan mungkin di hari kenaikan Tuhan Yesus kemarin kita sudah membaca di Kisah Para Rasul 1 ayat 6 ayat 7 bahwa Tuhan situ memberikan janji kepada murid-muridnya, yaitu bahwa mereka akan diberikan kuasa, mereka akan diberikan curahan Roh Kudus sehingga mereka dapat memberitakan Injil Kristus mulai dari Yerusalem, Yudea sampai Samaria. Nah, pada hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang diperingati pada hari Pentakosta yang saat ini kita peringati, itu masih kita rayakan dengan bagaimana berkumpul semua murid-murid di suatu rumah. Mereka semua bersekutu, melayani satu dengan lain, memuji nama Tuhan. Lalu tiba-tiba pada saat itu datang suara angin yang berderu. Lalu muncul lidah-lidah api yang menyertai mereka. Lidah api itu tidak sama sekali menghanguskan mereka, karena itu adalah penyertaan Roh Kudus Tuhan. Di mana setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka dapat berkata-kata dengan bahasa roh, bahasa-bahasa yang dapat dimengerti, bahasa-bahasa yang menceritakan kebesaran Tuhan, bagaimana Tuhan berkarya di bumi. Jadi semua mereka ini tercengang-cengang, heran, karena mereka ini dari berbagai bangsa yang berkumpul, tidak hanya dari satu bangsa, tapi kok bisa mereka mengerti bahasa itu. Disitulah curahan Roh Kudus hadir di tengah-tengah murid-murid, sehingga di situ menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya mencurahkan Roh Kudusnya pada satu bangsa, tetapi pada semua orang-orang yang percaya, sehingga di saat itu juga semua orang bisa mengerti bahasa dari berbagai bangsa. Mereka di situ memuji memuliakan nama Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Jadi di sini kita dapat memaknai hari Pentakosta itu, bagaimana saat Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya kepada kita, kepada murid-muridnya, disitulah mulai murid-muridnya berkarya. Bahwa setelah kita dicurahkan Roh Kudus, tidak hanya diam di situ, tidak hanya kembali kepada hidupnya yang misalnya kayak Rasul Petrus yang kembali menjadi nelayan, ataupun dengan rasul-rasul lain kembali kepada, tidak. Tetapi saat Roh Kudus Tuhan hadir, tercurah kepada murid-murid, mereka di situ berkarya, memberitakan firman Tuhan, menceritakan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan bagaimana kebesaran nama Tuhan, sehingga semakin banyak orang yang diberkati Tuhan. Teman-teman remaja yang dikasihi Tuhan, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan di saat ini, Roh Kudus Tuhan mungkin di saat ini kita tidak merasakan datang angin yang kencang atau nyala api yang menyala-nyala menyambar kita. Mungkin kita takut kalau saat ini juga datang seperti itu. Tetapi sering sekali kita tidak menyadari bagaimana Roh Kudus Tuhan bekerja di hati kita. Misalnya, sering sekali kita mungkin di sekolah, kalau sekarang mungkin kita saat ini masih harus social distancing dan belajar di sekolah. Mungkin di sekolah sering kita melihat ada teman kita yang dibully. Hati kita mungkin berkata, aku nggak boleh membuli, bagaimanapun dia adalah temanku. Tapi kita sering sekali mengabaikan suara hati nurani kita, akhirnya kita ikut-ikutan membuli. Ataupun mungkin kita pernah melihat uang tergeletak di manapun yang kita pernah lihat. Mungkin itu bukan duit kita, tapi kita melihat, nggak ada orang nih. Tapi ada suara hati yang berkata, jangan ambil, itu bukan milikmu. Tapi sering kita mengabaikan suara-suara seperti itu. Nah, untuk saat ini mungkin bagaimana urapan Roh Kudus bisa kita refleksikan bahwa Tuhan itu hadir di hati kita masing-masing. Sering sekali Tuhan berbicara dalam hati kita. Tuhan itu tidak sering sekali berkata-kata. Dia hanya berkata sekali, kalau kita abaikan,
maka suara itu tidak akan datang lagi. Makanya setelah kita misalnya jangan bolos sekolah, dalam hati kita jangan bolos, atau ayo jangan malas belajar, itu sekali aja suara itu, tapi kita mengabaikan, akhirnya apa? Besoknya kita pas ujian nilainya jelek, pas kita bolos kita ketahuan, setelah itu kita menyesal. Setelah kita menyesal baru datang lagi suara, apakan anakku, makanya dengarkan perintahku. Seperti itu sekarang ini bisa kita merasakan suara Tuhan dalam hati kita. Ataupun kita sering sekali, ini suara Tuhan atau enggak ya? Nah, ini yang perlu kita doakan. Tuhan Yesus, apakah ini suaramu? Kalau memang ini suaramu, aku akan lakukan dengan penuh sukacita, penuh kedamaian dalam hatiku. Seperti itu kira-kira saat ini kita bisa merasakan suara Tuhan yang tercurah di dalam hati kita, sehingga kita bisa berkarya. Ada yang bisa bermain musik, ada yang bisa bernyanyi, dan dimanapun kita berada, kita ini bisa menjadi pelaku firman. Jadi kalau misalnya kita dimanapun berada di keluarga, orang tua ataupun keluarga kita bisa melihat, oh ini anakku, sangat bahagia. Karena kenapa? Kita sebagai anak Tuhan tercurah dari kebaikan kita, sikap-sikap kita tercurah kita sebagai anak Tuhan dalam tindakan kita, dalam sekolah. Orang pun melihat kita sebagai anak Tuhan, tidak di mana-mana kita hanya buat onar, membuat keributan, di mana-mana kita meresahkan orang. Itu bukan mencerminkan bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Dan bagaimana pekerjaan Roh Kudus itu? Yang pertama tadi, Roh Kudus itu bekerja sehingga kita berkarya, tidak hanya diam. Yang kedua, pekerjaan Roh Kudus itu banyak sekali membuat orang terheran-heran. Kenapa? Karena pekerjaan Roh Kudus itu banyak yang kita lihat pekerjaan yang mustahil ataupun tidak mungkin terjadi. Tetapi itulah yang membedakan bagaimana pekerjaan Roh Kudus terjadi di dalam kita. Misalnya, seringkali kita mungkin berbuat baik saat ini kepada teman kita. Kita nggak tahu, kita mungkin hanya ya biar baik aja, kasihanlah sama teman kita yang dia ya mungkin belum makan ataupun dia tidak punya jajan. Nah, tapi suatu hari bertahun-tahun kemudian kita bertemu dengannya lagi, dia menceritakan bagaimana saat dulu pertolongan yang kecil itu sangat luar biasa bagi kita, luar biasa bagi dia. Nah, terkadang seperti itu kira-kira salah satu contoh. Kita nggak menyadari, wah ini pekerjaanku ini hanya biasa-biasa aja lah. Tidak ada, aku hanya ya main musik, aku hanya bisa ya bernyanyi. Tapi kita nggak pernah menyadari bagaimana saat kita menyanyi, bermain musik, itu bisa memberkati orang. Bagaimana kita saat kita bernyanyi ataupun bermain musik membuat orang semakin dekat dengan Tuhan. Nah, itulah bagaimana pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita tidak bersandar pada kuasa Roh Kudus, maka apa pekerjaan yang kita lakukan bisa membuat orang merasa, oh kita ini sombong ataupun tidak ada bermakna di dalam hidup mereka gitu. Dan yang ketiga, sering sekali pekerjaan Roh Kudus itu banyak yang menghambat. Karena di ayat 13 tadi juga kita baca bagaimana ada setelah Roh Kudus tercurah kepada para murid-murid, ada aja orang yang iseng nih, ataupun mungkin orang yang resek lah kalau bahasa sekarang ya. Mereka mengatakan, mereka ini mabuk oleh anggur. Ada aja orang-orang yang sering sekali pengen menghambat semangat kita dalam melayani. Sering sekali ketika kita melakukan kebaikan, bukan kebaikan yang kita dapatkan. Malah saat kita melakukan kebaikan, justru kadang-kadang pengkhianatan, sakit hati, yang sering kita. Tapi kita sebagai anak Tuhan yang sudah dipenuhi Roh Kudus, kita harus tetap melakukan kebaikan itu. Karena kenapa? Kita melakukan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena bagaimanapun Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut dengan dia bangkit. Kalau Tuhan Yesus hanya mati tapi tidak bangkit, itu menunjukkan bahwa dia hanya manusia. Tapi dia menunjukkan bahwa dia bangkit sehingga dia mengalahkan maut. Kalau dia hanya bangkit, dia itu bukan Tuhan karena masih tinggal di dunia, maka dia harus kembali ke tahtanya. Inilah kita merayakan saat ini, hari Pentakosta, bagaimana Tuhan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita
Dia menyediakan tempat bagi kita. Di saat ini setelah Tuhan menyediakan tempat, ada perintah yang harus kita lakukan, yaitu kita harus sebagai pelaku firman Tuhan. Kita harus sebagai orang-orang yang selalu senantiasa melakukan firman Tuhan. Nah, kita sudah dicurahkan Roh Kudus, bahwa kita bukan hidup dalam daging lagi. Bagaimana orang-orang yang hidup dalam daging? Bagaimanakah orang-orang yang hidup dalam roh? Nah, kita bisa nanti baca di rumah dari kitab Galatia 5 ayat 16. Nanti bisa kita baca di rumah Galatia 5 ayat 16. Bagaimanakah hidup menurut roh, hidup yang dipimpin oleh roh Tuhan. Kita sekarang udah anak-anak yang dipimpin oleh roh Tuhan Yesus. Kita sekarang bukan orang-orang yang hidup dalam kedagingan, karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan yang jahat. Tuhan sudah menderita di kayu salib, mati untuk menebus dosa kita, sehingga kita sekarang hidup di dalam roh Tuhan Yesus. Nah, kalau dulu kita masih suka gosip, masih suka iri hati, dendam, benci sama teman kita, kita masih suka mencemari tubuh kita dengan seperti apa? Menonton film-film pornografi yang tidak harus kita tonton. Kita mungkin pernah melecehkan lawan jenis kita. Ini semua perbuatan daging. Nah, selain itu juga kita mungkin masih sering membohongi orang tua. Kita suka masih menyontek gitu. Nah, ini semua perbuatan-perbuatan daging harus kita tinggalkan. Nah, seperti apakah kira-kira perbuatan roh Tuhan? Perbuatan roh Tuhan itu yang dipimpin oleh roh, yaitu bisa kita baca sebagai nanti di kitab Galatia 5 ayat 22, yaitu mungkin ada lagunya pernah kita dengar. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, kita sebagai orang-orang yang dipimpin oleh roh Tuhan, kita harus hidup di dalam kasih. Dalam melakukan kasih kita penuh sukacita, tidak bersungut-sungut. Kita harus bagaimana bermurah hati kepada sesama kita, bagaimana kita dapat melakukan kebaikan, kita mengendalikan diri kita. Jadi bagaimanapun harus tantangan yang harus kita hadapi, kita dapat mengendalikan diri. Bukan masalah yang mengendalikan kita, tapi kita yang mengendalikan setiap masalah, sehingga masalah-masalah yang kita lewati bisa menjadi berkat, bisa menjadi batu loncatan bagi kita. Demikian firman Tuhan yang bisa aku sampaikan kepada kita. Amin. Mari kita bersatu berdoa. Tuhan Yesus yang baik, segala hormat, puji dan kemuliaan kepadamu ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami sudah mendengarkan bagaimana kebesaran-Mu. Engkau sudah mengalahkan maut dengan naik ke surga dan memberikan kami kuasa dan curahan Roh Kudus-Mu, sehingga kami sekarang bukan hidup di dalam daging lagi, tetapi kami hidup di dalam Roh-Mu. Kiranya Bapa, pimpinlah kami senantiasa untuk hidup di dalam Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, syukur, haleluya, amin. Baiklah, anak-anak tanggung remaja sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, luar biasa. Hari turunnya Roh Kudus. Untuk itu kita respon dengan memberikan persembahan kita kepada Tuhan yang terbaik yang kita miliki. Bukan yang kita sisakan, tapi yang kita sisihkan. Sungguh ku bangga Bapa. Ah
Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas kasih Tuhan. Hari ini kami telah selesai mendengarkan firman-Mu yang begitu luar biasa, yang boleh kami pakai dalam hidup kami, sehingga kami yakin dan percaya Roh Kudus Tuhan ada sama kami, dan talenta-talenta yang kami miliki boleh kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami telah mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Berkatilah persembahan ini sehingga berguna bagi kegiatan gereja kami. Berkati tangan-tangan yang telah memberi Bapa, sehingga mereka juga boleh memberikan dengan lebih banyak lagi Tuhan, rezeki yang datangnya darimu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Putramu kami telah berdoa. Amin. Amin. Ibadah kita sudah berakhir, tapi sebelum kita naikkan doa syafaat kita ingin menaikkan sebuah pujian, karena bukan kekuatan kita berada di sini, bukan karena kekuatan kita bisa bersekutu bersama di sini. Jadi kita ingin mengucapkan syukur kita kepada Tuhan, bukan dengan kekuatanku. Kita masuk ke doa syafaat yang akan ditutup oleh doa Bapa kami. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang bertata dalam surga, kami bersyukur Tuhan sampai saat ini kami bisa beribadah dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus, di mana saat ini kami harus menghadapi wabah virus COVID-19 yang masih saat ini terus menyebar di negara kami. Tuhan Yesus, lindungilah kami semuanya, anak-anak-Mu Bapa, supaya kami tetap di dalam pertolongan kasih-Mu, sehingga kami dijauhkan dari mara bahaya dan penyakit dimanapun kami berada, dan juga dari kami remaja. Tuhan Yesus yang memberikan kesehatan, memberikan kepintaran, walaupun saat ini mereka harus masih belajar di rumah, tidak mengurangi sukacita mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa untuk pemerintah kami dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, di mana untuk memberantas wabah COVID-19 ini, Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan, Tuhan yang memimpin mereka, sehingga setiap kebijakan-kebijakan yang mereka ambil, kebijakan yang seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kami sepenuhnya dapat mendoakan seluruh pemimpin kami, sehingga setiap keputusan yang diambilnya dapat menyelesaikan secepatnya virus COVID-19 ini Bapa. Ajarlah kami Tuhan senantiasa untuk mengandalkan-Mu, sehingga semua apapun dianjurkan oleh pemerintah kami menurutinya, kami tetap menaati aturan social distancing, kami masih menuruti bagaimana kami harus mencuci tangan, menjaga kebersihan, dan menjaga jarak antar kami sesama kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk sesama pelayan KKR dimanapun berada. Tuhan Yesus menyertai pelayan-pelayan-Mu ini Bapa, sehingga kami tetap
dapat menyampaikan firman memuji nama-Mu ya Bapa, dan adik-adik kami juga dapat merasakan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang dapat kami sampaikan dan pujian yang kami naikkan menjadi berkat, menjadi kekuatan penghiburan untuk adik-adik kami KKR. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami, orang tua adik-adik kami KKR, dimanapun mereka saat ini berada. Engkau senantiasa memberikan mereka kesehatan, Tuhan memberikan mereka rezeki, mereka Tuhan yang melindungi mereka semua dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, inilah doa dan ucapan syukur kami Bapa. Ampunilah segala kesalahan dosa kami, Tuhan yang menyempurnakan ibadah kami, karena kami datang melalui Tuhan Yesus yang mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu semuanya. Tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa.